Oke, video ini disupport oleh W7 Store ya. W7 Store sendiri itu store saya sendiri. Jadi untuk mengenai produknya ya, itu menjual segala macam produk ya, secara kualitas, secara pemilihan produk itu pilihan saya sendiri. So untuk mengenai detail produknya kalian bisa cek di official Instagram w7.store atau kalian bisa dapatkan produk-produknya di Shopee maupun di Tokopedia. Untuk mengenai detail link kalian bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi.
Nah itu deh ya, setelah aku buat tes langsung di lapangan bola langsung, saya bakal jelasin kelebihan dan kekurangan setelah memakai Kalsi Imperto SC Kalea ya. Oke, yang jelas untuk playtestnya sendiri itu format baru gitu ya, jadi lebih ke individual training. Dan setiap individual training otomatis itu kontennya itu playtest gitu ya, dengan sepatu yang sudah saya unboxing di konten yang sebelumnya tentunya. Oke, yang jelas saya pakai sepatu ini tuh 2 kali gitu ya. Sekali buat playtest gitu ya, atau individual training, dan buat game di hari berikutnya. Dan total saya pakai ini 2 kali, 2 kali juga saya membersihkannya gitu ya. Jadi di akhir video saya bakal jelasin mengenai tingkat durability-nya tentang sepatu ini gitu ya. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu. Oke, jelas untuk kelebihannya terletak di bagian full uppernya yang emang ini didominasi bahan Kalea gitu ya. Jelas ini dari segi tekstur, dari tingkat kenyamanan, dari tingkat time breaking ya, adaptasi dengan sepatunya. Ini benar-benar cepat banget untuk adaptasi, benar-benar lembut banget dari segi tekstur uppernya, benar-benar enak banget gitu ya, dari kualitas uppernya yang emang ini didominasi leather gitu ya, atau Kalea yang dari tingkat tier gitu ya, tingkat-tingkatan itu untuk bahan Kalea itu di atas bahan kulit sapi ya, dari kelembutan, kelenturan, fleksibilitas dari bahan uppernya itu jauh lebih baik dibanding bahan kulit sapi. Mungkin kalau di compare dengan bahan knit gitu ya, bahan sintetik, jauh gitu ya. Menurutku pribadi bahan kulit kanguru itu sejauh ini bahan paling the best menurutku ya sejauh ini buat teknologi sepatu ya. Terus setelah ngomongin kualitas upper, kita bahas gitu ya. Saat dipakai itu benar-benar enak gitu ya. Cuma dengan catatan aku lepas insole karena aku ngerasa insole-nya terlalu tebal menurutku ya. Jadi kalau dipakai itu emang nggak terlalu nyaman, nggak terlalu ngerasain feel sepatunya itu kurang aja gitu ya. Makanya aku lepas sepatu insole-nya, baru ngerasain enak, ngerasain nyaman gitu ya. Dan untuk di bagian tumitnya sendiri, karena ini ada inner heel gitu ya, yang bahannya tuh keras. Karena aku lepas insole nggak ngerasain lecet sama sekali, nggak ngerasain panas di bagian heel gitu ya. Mengingat aku pakai sepatu ini itu di kondisi yang eh, pagi gitu ya, jam 7 aku biasa main bolanya gitu ya. Jadi agak ke siang itu emang agak panas gitu ya lapangannya. Tapi overall saya nggak ngerasain lecet, nggak ngerasain blister ya di bagian heelnya. Terus untuk ngomongin sole plate, kemarin aku pakai 2 kali kan ya, buat setting-setting, buat akselerasi, individual training, dan di gamenya sendiri itu lebih complicated lagi gitu ya, karena melakukan sprint gitu ya, melakukan long ball, melakukan kontrol, melakukan passing gitu ya. Sepatu ini dengan outsole seperti ini itu pas menurutku ya, karena aku pakai sendiri itu di lapangan yang alami, lapangan kampung gitu ya. Overall enak, nyaman gitu ya. Gripnya itu bagus menurutku, dan kombinasi statnya ini round stat dan arah panas seperti ini menurutku cocok gitu ya untuk lapangan yang full rumput, lapangan kampung ini enak menurutku. Dan untuk ngomongin kekurangan ya, dari segi durability tadi gitu ya, itu kekurangannya. Emang ada lem-lem yang terbuka gitu ya, terutama di bagian kaki bagian dalam. Apakah itu mengganggu dari segi performa? Enggak juga gitu ya. Tapi dari segi durability ya seperti ini gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, footage-nya, foto-fotonya itu ya agak terbuka sedikit gitu ya. Tapi bisa disiasati dengan di reglue lagi atau dilem lagi gitu ya. Baru di press. Terus untuk di bagian goldnya ini gitu ya, itu sudah agak ngelupas gitu ya, cat warna goldnya ini kayak kembali ke warna dasar dari sopletnya yaitu putih. Gimana lagi, apakah berpengaruh dari segi kegunaan gitu ya, atau fungsi? Enggak juga gitu ya, fungsinya tetap sama gitu ya, nggak mengurangi performa juga. Tapi dari segi estetika ya ini kayak kurang gitu ya. Tapi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Kalau lebih ke mengutamakan fungsi ya ini nggak mengurangi fungsi sama sekali.
Terus apakah cukup rekomendasi buat kalian beli miliki di tahun 2024 ini, mengingat ini produk keluaran tahun kemarin gitu ya, tahun 2023, menurutku layak gitu ya, karena yang dijual emang ini kualitas uppernya yang emang bahannya itu Kalea, yang dari tingkatan ini top grade gitu ya, dari segi kualitas bahan. Dan saya sudah jelaskan tadi gitu ya, kelebihannya dari segi time breaking gitu ya, kenyamanan upper, ini benar-benar oke gitu ya untuk kalian coba miliki beli di tahun 2024 ini. Ya kembali lagi, sepatu ini benar-benar oke, pilihan warnanya juga oke gitu ya, ada warna hitam, ada warna gold. Kembali lagi ke selera gitu ya. Cuma aku sendiri suka warna gold, lebih menyala aja gitu ya kalau dibuat foto-foto mapol gitu ya. Dan yang jelas sepatu ini kenapa worth it gitu ya. Dari segi harga ini jauh dibanding sepatu bahan Kalea dengan brand ternama gitu ya, kayak Mizuno gitu ya, terus ya Adidas mungkin ya, yang bahannya itu Kalea gitu ya. Ini jauh lebih murah gitu ya, dan yang jelas ini produk lokal, brand lokal gitu ya, yang patut kita support sama-sama. Jadi menurutku untuk dibeli di tahun 2024 menurutku masih layak, malah layak banget menurutku ya buat kalian coba. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau ada eh, sepatu bola gitu ya, rekomendasi buat sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen nih gitu ya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya, and see you next video. So ciao.